Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin mengulik tentang Mbah Ngenu yang mitosnya belum terungkap. Di sini posisi ada di Semarang, tempatnya di Jalan Sriwijaya, bekas Wondoria, yang dulu sangat sekali viral tentang hal-hal yang mistis katanya. Tapi kita nanti coba untuk mengulik lebih dalam. Ikutin saya teman-teman ya. Kita akan tahu siapa juru kuncinya di sini. Yuk. Pamore iki ngene ya. Kita nek budaya orang ngomong kodame, tapi ngomong pamor. Pamor. Engkau sejenak hangat dengan bijak, jalan tak seperti apa diharapkan, naluri bicara keraguan menyelimuti mimpi. Mimpi tentang surga. Dia juga seorang orang yang sakti, mandraguna. Dia disuruh menjaga sendang Kaputren ini karena ditakutkan ada orang dalam yang meracuni sendang ini. Makanya disuruh menjaga. Kalau umurnya lebih tua beliau daripada Ibu Ratu Nyai Ngenu. Dan kebetulan air di sini karomahnya istimewa. Ya kayak orang keyakinan ya. Nyat Nyono ini istimewa. Ini sebenarnya dari 3 penjuru. Di sini Suroloyo atasnya Nyat Nyono, Mintoloyo sama Gunung Pati itu. Sendang apa itu namanya? Enggak. Itu. Jadi ini 3 rangkaian itu. Rangkaian sama ini. Iya. Sama di Selamat malam teman-teman. Seperti tadi, sebenarnya sore-sore tadi ingin mengulik tentang mitos Mbah Ngenu yang ada di sini, tapi berhubung tadi disarankan untuk malam hari agar suasananya lebih asik dan lebih tenang di sini. Mari kita lanjut, kita ngulik bersama juru kunci Bapak kita, Bapak Togog. Selamat malam Bapak Togog. Selamat malam. Saya dari Bebas Saja Channel, dari YouTube, ingin mengulik tentang mitos yang ada di sini, di Mbah Ngenu, karena banyak sekali rumor-rumor yang sudah beredar. Kita mau meluruskan dengan Bapak Togog sebagai juru kunci di sini. Untuk ini saya juga mau bertanya Bapak Togog, apa sih sejarahnya di sini dulu, kalau boleh tahu? Ya. Terima kasih. Selamat malam pemirsa
channel bebas aja. Jadi rumor yang berkembang di sini di X Wonderia itu memang salah. Sebenarnya di sini itu makam Mbah Nyai Genuk itu adalah seorang putri raja dari Mataram kuno. Itu karena seorang putri itu kan tidak mungkin bisa jadi raja. Ya. Nah, oleh bapaknya, oleh ayahnya, dia diberi tanah untuk wilayah bagian Jawa bagian utara. Itu dulu itu batasnya di Gunung Suwakul, Ungaran, Gunung Suwakul, sana Ungaran, Meranggen, Demak, Demak, sana Kendal. Nah, di sini memang karena Ibu Ratu ini namanya sebenarnya Raden Ayu, cuma belakangnya Nilam Sari, itu di sini mendirikan sebuah kerajaan besar. Beliau dari Mataram kuno ke sini dikawal oleh 3 orang, yaitu Mbah Kliwon sebagai patih, Mbah Mintoloyo juga sebagai abdi dalem, sama Mbah Tanjung Sari. Nah, dia mendirikan sebuah kerajaan besar di sini dulu. Batas-batasnya itu katanya di pintu gerbang kerajaannya itu Sendang sama sini Sukolilo. Kolilo. Ya, itu. Tahun 1990-an, mungkin Sendang itu kan dulu sebelum dipugar seperti itu dulu memang ada Sendang. Sendang itu banyak ada makam. Itu pernah dihuruk di Huruk itu ada Pagebluk di wilayah Wonogiri pernah, karena beliau seorang anak putri raja yang tidak mungkin bisa jadi raja, akhirnya di tanah itu karena beliau ini orangnya tidak serakah, dia hanya membuat suatu kerajaan kecil. Nah, di sini batas-batas kerajaan itu yang sebelah timur itu dijaga oleh prajurit namanya Mbah Balal. Mbah Balal. Ya. Di belakang, kalau sekarang di belakang Gedung Wanita itu, sekarang kantor Bapenda Jawa Tengah itu. Terus di atas itu ada namanya Mbah Blangkon, itu juga ada. Nah, di situ. Di sini dulu berarti siapa tadi? Nyai Ratu Raden Ayu Nilam Sari. Dikenal dengan Nyai Genuk ya. Jadi dari keturunan Mataram. Turunan Mataram kuno. Ya, Mataram kuno itu perpindahan karena ya di situ mau pecah. Kalau Mataram kuno itu dulu Hindu, kepercayaan Kapitayan, terus pindah pecah menjadi Mataram Islam baru itu, yang Mataram Islam masuknya ke Jogja itu. Ya. Jadi dulu zaman dahulu tuh kalau di sini setiap apitan itu kan juga ada wayangan. Apitan itu apa, Pak? Apitan itu
rasa syukur Oh, rasa syukur. kepada bumi, sedekah Oh, bumi. sedekah bumi ya. Ya, itu kalau warga sini dulu itu biasanya kan bersih-bersih sendang. Setelah bersih-bersih sendang, terus makan bareng-bareng warga. Setelah itu baru malamnya wayangan. Dulu di sini tradisi seperti itu hilang. Nah, Berarti tradisi yang budaya yang budaya itu itu sudah hilang ya Pak ya, Mas? hilang. Sudah luntur lah. Ya, makanya nanti insya Allah pelan-pelan ke depan akan kita giatkan lagi tradisi budaya seperti itu karena kita nguri-nguri leluhur. Kalau beliau memang leluhur dari tanah Genuk. Mana genuk ya. Nah, hanya dikatakan diberi nama Mbah Nyai Genuk itu untuk nguri-nguri beliau. Berarti ini teman-teman, sebenarnya sama mau tanya, tapi sudah dijawab dengan Bapak juru kunci Pak Togok antara Danyang atau leluhur. Ternyata leluhur ya. Leluhur. Oh, ternyata leluhur kalau kita itu leluhur. Leluhur itu berarti seperti nenek moyang kita ya Pak ya. Nenek moyang kita. Oke, tadi ada bocoran sedikit. Ternyata di sini ada sendang. Sendang itu sumber air ya Pak ya, sumber air yang disakralkan gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu dekat-dekat sini aja ya. Ya, di belakang. Itu katanya tadi Bapak Togok udah ditutup, maksudnya tutup gimana Pak? Ya karena di tahun 1995 itu kan di areal sini itu kan mau dibikin hotel, Ya. mall sama rumah sakit sama Mbak Tutut. Terus di wilayah belakang ya, itu mau dibikin villa-villa karena di sini mau dibikin villa, terus akhirnya sendang itu agar tidak hilang, airnya tidak mati, ditutup cor, terus baru dikerjakan. Jadi sebenarnya sendang itu masih ada, cuma masih ditutup cor gitu ya Pak Ya, ya? masih aktif. Masih aktif ya. Oke, untuk airnya sendiri itu seperti ada apa namanya? Aromanya Pak. Seperti Ya, Diacono gitu kan. ya kalau sendang airnya tuh alhamdulillah airnya tuh aromanya besar. Jadi karena itu kan sendang patusan Ibu Putri itu memang benar-benar dijaga oleh abdi dalem namanya Mbah Mintoloyo itu. Itu ya banyak membantu masyarakat untuk sarana untuk pengobatan. Cuman semua kan karena Gusti Allah. Ya. Ya, hanya pencipta ya Pak ya. Ya, karena itu hanya sebagai sarana. Airnya ya alhamdulillah banyak yang memanfaatkan seperti itu. Jadi air yang terpilih ya Pak ya, masa sumber yang terpilih sumber pilihan dari tanah sekitar sinilah ya. Itu ada di Sendang, namanya Sendang apa Pak? Kalau Sendang Mintoloyo, Kabupaten Mintoloyo. Kabupaten Mintoloyo yang ada di belakang tempat ini, teman-teman. Setelah kita bahas tadi tentang di sini betapa serunya, kita masih punya satu pertanyaan lagi untuk Bapak Togok tentang banyak orang nih persepsi mereka itu terkadang banyak ya, maaf nih youtuber yang sering membuat konten di sini tentang kesereman, bikin gaduh di sini tuh angker.
horor. Ya sebenarnya tuh tergantung kitanya masing-masing, teman-teman. Kalau kita di sini berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, pikiran kita buruk tentang apa yang ada di Pekunden di sini, pasti hal-hal yang tidak diinginkan itu timbul di perasaan kita masing-masing. Sebenarnya hal-hal itu tuh menurut saya janganlah. Kasihan tempat-tempat untuk para leluhur ini, leluhur ya Pak Togok, leluhur ini sebenarnya banyak ingin orang mendoakan di sini datang agar wilayah sini, tempat ini menjadi hal-hal yang positif, bisa membangun ekonomi wilayah sekitar. Ya, contoh seperti bila di sini ada penjara, pasti banyak yang pendapatan seperti dagang ada di sini, dari parkir, dari apapun, penghasilan itu akan di wilayah akan meningkat. Begitu, betul begitu Pak Togok ya. Jadi saya juga mau tanya Pak Togok, untuk biar mereka tahu bahwa di sini tuh tentang mistis itu sebenarnya itu gimana Pak? Ya, jadi di sini ya memang leluhur Mbah Genuk ini sebenarnya memang dipuja atau didoakan oleh beberapa warga masyarakat Ya. Karena beliau itu orangnya baik, suka membantu ya, membantu apabila warga minta bantuan, insya Allah akan dibantu dengan apapun. Nah, karena di sini sebenarnya itu ya anak-anak yang membuat konten YouTube di sini itu sudah salah persepsi semua. Ya. Padahal di sini itu banyak dari jamaah pengajian itu pada datang mendoakan, ya dari sendang dia bawa doa di sendang, minta air, bawa air didoakan ke Mbah Kliwon, terus ke Mbah Nyai Genuk itu untuk sarana pengobatan, sarana apalah keyakinan masing-masing. Ya. Nah di sini sebenarnya Mbah Genuk itu salah satu orang yang suka membantu sama umat ya. Nah, karena di sini banyak anak-anak muda yang tidak benar bikin konten horor itu sebenarnya tidak benar. Tidak benar ya Pak? Ya, karena konten-konten itu konten yang salah ya sebenarnya ya. Jadi intinya di Raden Saleh ini untuk masalah mistis horor tolong dihilangin. Sebenarnya silakan datang ke sini teman-teman, aman, adem, ayem, wah pokoknya enak lah nih Pak Togok ya. Kalau setiap Jumat pengajian itu rutin ya Pak Togok ya? Setiap malam Jumat. Oke, silakan datang. Kalau tidak percaya bisa membuktikan. Oke, begitu Pak Togok. Ya. Sementara ini saya terima kasih banyak infonya tentang wilayah Punden Mbah Genuk sini. Terima kasih banyak sudah mengulik tentang apa sebenarnya yang ada di sini. Dari mistis itu ternyata enggak, dari apa tadi namanya sendang itu juga bagus untuk kesehatan juga. Terima kasih banyak semuanya. Silakan datang ke sini, silakan berdoa, silakan mendoakan apa yang menjadi keinginan itu bisa terkabul lewat doa-doa yang kita percaya masing-masing. Tapi ingat, jangan dibuat hal-hal yang tidak senonoh di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Fajar dari tim Bebas Saja. Terima kasih Pak Togok, infonya sangat membantu kita. Bye. Mimpi tentang surga
berlarut